Kembali di berita utama bersama saya Asri Gunawan. Saudara, setelah lebih dari 2 pekan, misteri pembunuhan anak politisi PKS Cilegon, Maman Suherman, mulai terkuak. Tim gabungan Polres Cilegon dan Polda Banten menangkap seorang pria yang diduga pelaku. Awalnya polisi menangkap pria bernama Heru Anggara saat kedapatan mencuri di rumah ex-anggota DPRD Cilegon, Roysudin Sayuri. Tak disangka penangkapan pria tersebut turut membuka tabir kasus pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon. Peristiwa memilukan itu terjadi pada Selasa 16 Desember 2025. Anak berusia 9 tahun ditemukan tewas dengan sejumlah luka di rumah mewahnya. Belakangan diketahui anak kelas 4 SD tersebut adalah putra dari Dewan Pakar PKS Cilegon, Maman Suherman. Dari hasil penyelidikan awal, polisi memastikan kejadian ini bukan pencurian atau perampokan. Kabar duka pun menyebar. Isak tangis kerabat dan keluarga pecah saat berdatangan ke rumah duka. Di mata keluarga, korban dikenal anak penurut dan taat beribadah di usianya yang masih sangat muda. Keluarga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada polisi. Usai diotopsi, jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Kecamatan Citanggil, Cilegon pada 18 Desember 2025. Keluarga dan kerabat mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Terkait dengan kejadian ini kita percayakan kepada teman-teman dari polisi. Tapi dari BKS sendiri siapa pengawal ya Pak ya? Bisa kita menyerahkan ke pihak kepolisian supaya lebih tidak ada intervensi apapun. Tapi kita doakan semoga semuanya lancar, pelakunya ditemukan dan diberi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hari itu sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, ayah korban Maman Suherman menerima telepon dari anaknya. Di telepon itu, sang anak meminta pertolongan kepada ayahnya. Maman pun bergegas pulang ke rumah dari tempat kerjanya di Ciwandan. Sesampainya di rumah, ia mendapati kondisi anaknya tergeletak di kamar dengan kondisi mengenaskan. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Betsaida Kota Cilegon, namun dinyatakan meninggal dunia. Sejak korban ditemukan tewas, polisi memastikan kasus ini bukan pencurian atau perampokan. Kepastian didapat setelah polisi memeriksa seluruh rumah korban dan tidak ada satupun barang berharga yang hilang. Dan inilah detik-detik penangkapan Heru Anggara, terduga pelaku pembunuhan anak politisi PKS di Kota Cilegon setelah lebih dari 2 pekan dalam pengejaran. Namun penangkapan Heru awalnya terkait kasus lain, yaitu percobaan pencurian di rumah mantan anggota DPRD Cilegon, Roysudin Sayuri. Polisi menyebut Heru merupakan pencuri spesialis rumah mewah. Tak disangka penangkapan Heru Anggara turut mengungkap kasus pembunuhan anak politisi PKS Cilegon, Maman Suherman. Polisi bilang Heru mengaku 3 kali mencuri di rumah mewah termasuk rumah Maman. Ia juga mengaku sebagai pembunuh anak Maman. Menurut polisi, Heru membunuh anak Maman karena panik aksinya terpergok dan korban melawan. Usai membunuh, Heru disebut masih berusaha membongkar berangkas namun gagal. Ia kemudian panik dan kabur keluar rumah.
Polisi resmi menetapkan Heru Anggara sebagai tersangka kasus pembunuhan anak politisi PKS Cilegon. Selain berdasarkan pengakuan, polisi menyebut mengantongi bukti berupa percakapan pesan elektronik maupun CCTV dari tetangga korban. Heru diketahui sebagai karyawan swasta. Polisi bilang ia nekat mencuri di rumah mewah karena motif ekonomi. Ia terlilit hutang ratusan juta rupiah setelah kalah main kripto. Ini diketahui oleh penyidik bahwa yang bersangkutan sebelumnya sempat bermain saham kripto dengan modal awal 400 juta yang mana uang tersebut diperoleh dari tabungan bersama yang bersangkutan dengan istrinya. Hasil uji biologis forensik di puslapor masih ditemukan bercak darah yang mana pada darah tersebut mengandung DNA milik korban saudara A 9 tahun, sehingga tidak dapat terbantahkan lagi bahwa yang bersangkutan adalah yang melakukan pembunuhan. Ayah korban yang juga Dewan Pakar PKS Kota Cilegon, Maman Suherman, menceritakan rumahnya biasanya ramai, namun saat kejadian pembantu rumah tangga sedang tidak ada di rumah. Maman juga mengaku tidak merasa memiliki musuh. Rumah kita itu kan biasanya ramai terus. Ada ipar, ada ponakan, ada ibu mertua, semua sering kumpul. Pada ketika itu memang kesalahan yang diperbuat oleh PRT ini tidak memberitahukan dia mau meninggalkan dua anak saya di rumah itu pada jam tersebut, sehingga dia juga tidak menetapkan protap yang seharusnya mengunci pintu kamar, mengunci pintu dapur, mengunci pintu dapur masuk ke ruangan utama, sehingga 3 kunci yang tidak dilakukan oleh PRT saya itu. Ya, karena saya sendiri tidak merasa punya musuh, saya tidak punya istilahnya perselisihan, karena kehidupan saya itu dari rumah ke masjid ke kantor setiap hari seperti itu aja. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri meragukan soal motif ekonomi di balik pembunuhan anak politisi PKS Cilegon, sebab tidak ada barang berharga yang diambil dari rumah korban. Fokus pada apakah pelaku pencurian ini juga merupakan pelaku pembunuhan. Terus terang saya masih mempertanyakan hal itu. Kenapa? Karena dari pemberitaan yang saya dapat di media, satu, bahwa di lokasi pembunuhan itu pelaku tidak mengambil barang apapun. Berarti perkiraan saya, orang yang masuk ke rumah anggota PKS tersebut, kemudian melakukan pembunuhan terhadap anak, melancarkan aksinya dilatar belakangi oleh motif emosional, marah, dendam, sakit hati, dan sejenisnya. Penangkapan Heru Anggara menepis dugaan keterlibatan orang dekat di balik kasus pembunuhan anak politisi PKS Cilegon. Namun, publik menunggu pembuktian bahwa motif ekonomi benar-benar melatar belakangi kasus ini. Tetap bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi ratusan personel TNI terlibat bentrok dengan personel Batalion Brimob Pelopo usai pertandingan sepak bola.